untuk melakukan sosialisasi persiapan tatap muka yang memang kali ini akan kami khususkan untuk teman-teman atau siswa-siswi dari SMP IT Alibro khususnya boarding. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita semua dalam keadaan yang terang benderang mengetahui jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Alhamdulillah, Ayah Bunda, kali ini insya Allah saya minta izin untuk menyampaikan rincian agenda pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Arnas. Kemudian yang ketiga sambutan Bapak Kepala SMP IT Alibro yaitu Ustadz Mulyono. Kemudian yang keempat pemaparan sosialisasi yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Nur Widodo. Baru kemudian kita akan berikan sesi tanya jawab dan kita tutup nanti, kemudian kita tutup dengan doa yang insya Allah nanti Ustadz Masnun siap untuk menutupnya. Semoga dalam 1 atau 2 jam ke depan kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Nanti ada pertanyaan juga selesai ditanyakan. Kalau memang masih ada ganjalan yang waktu tidak ngatasi atau tidak cukup di layar ini, maka nanti bisa disampaikan langsung via Japri, baik itu ke Ustadz Widodo maupun ke kami ataupun ke wali kelas. Untuk mempersingkat waktulah kita buka pertemuan pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menginjak acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan disampaikan atau akan dibacakan oleh Ustadz Arnas Haidir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Al-Quran. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah adem mendengar tilawah yang dilantunkan oleh Ustaz Anas. Semoga itu juga membawa keberkahan dalam pertemuan kita kali ini dan ke depannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita menginjak ke acara sambutan Mulyono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Minta tolong mungkin. Oke. Baik, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Bisa terdengar ini? Insya Allah jelas terdengar. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan rahmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW atas berkat perjuangan beliaunya sehingga kita dapat menjalankan tanpa suatu halangan apapun yang dinul Islam. Ayah bunda yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus wali murid
boarding kelas 7 dan kelas 8 serta kelas 9. Yang pertama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran panjenengan yang berada di Zoom, meskipun di sela-sela ada yang ya masih di rumah, WFH dan lain sebagainya. Untuk itu kami selaku Civitas Akademik SMP ITA Al-Ibro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk wali murid boarding yang belum bisa bergabung, insya Allah rekaman ini nanti akan kita kirim linknya sehingga bisa disaksikan bersama-sama yang belum bisa bergabung di Zoom meeting ini. Pertanyaan besar, mengapa kok diadakan di hari Jumat gitu nggih? Jadi mohon maaf ya Ayah Bunda, biasanya kita laksanakan di hari Sabtu dan Ahad karena besok itu ada agenda besar ya bersama anak-anak juga ya, daring bikin boring beneran. Nah itu tema yang akan diangkat besok ya, daring bikin boring ya, kita masuk aja kalau gitu ya. Jadi seperti ini ya Bunda, tujuan dari sosialisasi ini sebenarnya kemarin kita sudah sosialisasi kelas 9 untuk persiapan tatap muka gitu nggih, ternyata ada surat dari Pemda sehingga diadakan penundaan. Nah, selanjutnya tujuan sosialisasi ini adalah insya Allah kita akan membersamai anak-anak yang wali muridnya bersedia ya, yang bersedia untuk tatap muka ya. Sebenarnya tidak secara penuh kita bergelombol tatap muka, tidak, tetapi ini khusus untuk siswa boarding. Kita memfasilitasi di situ bagi wali murid yang ingin memasukkan anaknya di boarding. Apabila untuk wali murid yang masih belum berkenan, insya Allah tidak jadi masalah gitu nggih. Insya Allah akan kami fasilitasi secara daring dan secara maksimal nggih, garis bawahi secara maksimal meskipun dalam kondisi daring. Jadi insya Allah nanti kita bertahap untuk memasukkannya, dan insya Allah sudah jauh-jauh bulan ke belakang kemarin kita sudah prepare dan insya Allah siap untuk menampung anak-anak yang mau pembelajaran di boarding SMP IT Al-Ibro. Adapun syarat dan ketentuannya nanti akan disampaikan oleh Ketua Satgas langsung, yaitu Ustadz Nur Widodo SPDI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas, sehingga apapun itu insya Allah 24 jam ya HP-nya on gitu ya, tapi kalau waktu tidur ya tidak dibalas gitu ya. Barangkali nanti ada keperluan apa-apa terkait masalah pembelajaran tatap muka, keboardingan, selain bersama koordinator boarding Ustadz Arham juga bisa menjapri ya, dijapri saja beliaunya itu enggak apa-apa itu ya. Ustadz Nur Widodo insya Allah siap 24 jam gitu nih. Jadi insya Allah nanti kita akan mulai dari kelas 9. Insya Allah data sudah masuk secara valid karena kita sudah menyebarkan angket. Kemudian nanti saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya ya kepada wali murid boarding kelas 7. Subhanallah, mungkin belum tahu ya keadaan boarding sehingga atau malah tingkat kejenuhannya tinggi ya yang ada di rumah gitu. Sama dengan saya juga wali murid ya. Pokoknya sepaneng ya, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang belum berkenan juga tidak apa-apa. Kembali lagi untuk wali murid kelas 7 insya Allah nanti bertahap setelah kelas 9 karena jumlahnya Masya Allah luar biasa gitu ya. Bisa dikatakan 75% ingin masuk di boarding. Bismillah dengan ikhtiar bersama dan berdoa bersama sehingga nanti secara keseluruhan boarding bisa masuk secara normal. Nah, kemudian setelah kelas 7
maka akan disusul kelas 8 dan memang presentasinya untuk di kelas 8 lebih sedikit dibandingkan dengan kelas 9 dan kelas 7. Tetapi tidak mengapa karena kelas 8 ini masa-masa indah gitu ya, sepertinya seperti itu. Ya, kelas 7 juga sudah dimulai, adaptasi juga sudah, kelas 9 juga masih jauh gitu nggih. Enggak sih, tinggal berapa bulan lagi kelas 9. Jadi kelas 8 insya Allah dengan segala bentuk pertimbangan, insya Allah kelas 8 kita taruh setelah kelas 7. Jadi insya Allah tidak panjang lebar, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan apresiasi kepada wali murid boarding yang seyogjanya pada pagi hari ini bisa masuk dan memfasilitasi. Ya, tidak sedikit yang sudah ke kantor saya, ayah bunda, sambil ngobrol ya bagaimana boarding. Insya Allah dengan ikhtiar dan doa bersama, mohon dukungan ayah bunda, semoga boarding ini tetap jaya gitu ya untuk mencetak generasi-generasi Qurani, generasi-generasi Robbani. Bagi yang belum bersedia juga tidak apa-apa, kami tetap mengapresiasi itu. Oke, insya Allah itu cukup sekian dari kami. Semoga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, sehingga bisa mengantarkan anak didik kita ke gerbang penuh prestasi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mulyono atas sambutan yang diberikan. Untuk acara selanjutnya kita langsung saja, yang ditunggu-tunggu ini kayaknya ayah bunda sudah deg-deg penasaran apa yang mau disampaikan oleh Ustadz Nur Widodo. Baiklah ayah bunda, insya Allah pemaparan sosialisasi kali ini akan langsung dikomandani oleh Ketua Satgas kita yaitu Ustadz Nur Widodo. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ustazah Kartini atas waktunya. Kalau yang mendengarkan saja deg-deg apalagi yang menyampaikan. Mohon izin kami buka nggih, Bunda. Nah, ya Bunda, untuk biar suaranya jelas, kemudian wajah kami bisa terlihat dan bisa dikenali sama ayah bunda di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Al Ibroh, yang kami hormati seluruh wali murid, ayah bunda kelas 7, 8 dan 9, dan yang kami banggakan dan kami muliakan seluruh asatidz wal ustadzat yang bisa hadir pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun ada beberapa wali murid yang belum bisa bergabung, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mul, insya Allah nanti untuk hasil rekaman sosialisasi pagi hari ini akan kami share di grup wali murid boarding agar tahu dengan perkembangan informasi yang disampaikan. Kita doakan bersama ayah bunda, semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat, orang yang terdekat kita apabila diberikan musibah berupa sakit, segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji ekonominya, semoga dicukupkan. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat di hari akhir dan dipertemukan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik ayah bunda, saudara yang kami hormati, ya pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan persiapan PTM. Ya. Jadi untuk wacana PTM ini, ayah bunda, sebenarnya sudah kita mulai dari bulan November lalu, tahun lalu di bulan November. Kemudian kita melihat perkembangan kasus COVID yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Gresik. Ini karena belum memungkinkan, akhirnya kita undur sampai di bulan Januari tanggal 4. Itu sudah kita sebenarnya sudah yakin bahwa di tanggal 4 itu sudah kita mulai. Dan prioritas utamanya pada waktu itu adalah di kelas 9. Hampir 90% wali murid banyak yang sepakat ketika memasukkan anaknya di boarding. Qadarullah ternyata di akhir bulan Desember itu terbit surat edaran dari Pemkab Gresik terkait dengan kebijakan PPKM. Akhirnya mengharuskan kepada seluruh instansi, kemudian berdampak juga di instansi pendidikan, harus menunda kembali untuk wacana pembelajaran tatap muka. Akhirnya kita undur kembali sampai 2 pekan sambil melihat juga perkembangan kasus COVID. Kemudian setelah dirasa ada penurunan, meskipun tidak signifikan, akhirnya pengurus yayasan beserta seluruh kepala unit yang memungkinkan untuk dimasukkan adalah boarding SMP. Tapi tetap banyak variabel yang kami persiapkan. Salah satunya karena memang program kita adalah ada 2, program boarding dan full day, maka prioritas utamanya kita khususkan untuk yang boarding. Kenapa boarding? Agar mudah pengkondisiannya, seperti itu. Tetapi kita juga tidak memaksakan kehendak dari seluruh wali murid boarding dari kelas 7, 8, dan 9 untuk mengharuskan Ananda masuk tatap muka. Maka kita adakan sebar angket di awal bulan Januari kemarin. Per tanggal 14 dari hasil sebar angket itu mungkin kami bacakan Bunda ya Bunda. Dari kelas 7 yang berjumlah 105 boarding, ini yang mengisi angket berjumlah 81, kemudian 63 mengatakan siap untuk memulai tatap muka, yang 18 ini masih memilih daring. Jadi kalau kita total berdasarkan gender, banin dan banatnya ini di kelas 7 ada 30 siswa banin, kemudian yang banat ada 33. Jadi total jumlahnya ada 63 siswa dan siswi. Nah, berdasarkan polling waktunya kapan siap untuk kembali, ini ternyata banyak yang memilih di tanggal 7 Maret 2021. Nah, kemudian untuk yang di kelas 9, mohon maaf, di kelas 8 ini dari total siswa-siswi boarding 72 siswa dan siswi, ini yang mengisi angket hanya 46. 29 ini mengatakan siap, kemudian 17-nya masih memilih daring. Kalau lihat berdasarkan gendernya, ini 10 siswa banin, 19 siswa banat, siswi banat.
ini siapnya adalah di tanggal 28 Maret 2021. Jadi jedanya 2 pekan setelah kelas 7 masuk. Kemudian yang di kelas 9, karena memang dari awal kita komit untuk memprioritaskan yang kelas 9 masuk lebih awal, dari 57 siswa-siswi SMP Italia Pro program boarding yang mengisi angket turun drastis. Kalau dulu 50 semuanya memilih, mungkin ada 4 atau 5 siswa yang tidak berkenan. Ini yang mengisi sekarang yang di kelas 9 hanya 29 siswa dan siswi. 23-nya mengatakan siap untuk kembali ke boarding. Kemudian 6 siswa atau siswinya lebih memilih untuk daring. Jadi kalau dilihat prosentase banin banatnya, yang di kelas 9 ini 8 banin, 15 banat. Kemudian untuk waktu kembalinya di sini banyak yang setuju di tanggal 28 Februari, artinya pekan depan, 28 Februari 2021. Jadi tetap nanti ayah bunda dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini kita sesuaikan dengan jadwal. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti dalam perjalanannya, harapan kami tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Semisal contoh 28 besok ini kita mulai di kelas 9, mohon maaf. Kita mulai dari kelas 9 dulu. Kemudian ada jarak 1 pekan setelahnya kita masukkan kelas 7. Nah, sembari menunggu 1 pekan ini kita lihat perkembangan dari kelas 9. Jika bisa terkondisikan, maka kelas 7 di tanggal 7 Maret akan kita masukkan. Tetapi jika ada kendala, maka tidak menutup kemungkinan kita undur jadwal masuknya kelas 7. Nah, mungkin mohon pengertian dari ayah bunda. Ya. Kemudian sama juga ketika nanti kelas 7, ternyata alhamdulillah tidak ada kendala, kita masukkan tanggal 7. Kemudian selama proses sampai dengan tanggal 28 Maret, ini tidak ada kendala, maka tetap kelas 8 kita masukkan di tanggal 28 Maret. Jika ada kendala tidak menutup kemungkinan juga akan kami undur sampai di bulan April. Tetapi harapan besar kami, ayah bunda sekalian, kita bisa memulai untuk pembelajaran tatap muka. Jadi mohon dukungannya, mohon doa dari ayah bunda semuanya. Dan semoga bentuk ikhtiar kami ini menjadi solusi yang terbaik untuk sekolah maupun untuk ayah bunda di rumah. Kemudian yang kedua, terkait dengan syarat apa saja nantinya yang harus dilengkapi dan harus dilakukan oleh Ananda sebelum kembali ke boarding. Salah satunya adalah ketika kembali nanti, selain membawa perlengkapan yang akan kami share nanti ayah bunda, untuk perlengkapan apa saja yang harus dibawa oleh Ananda, ya. Untuk syarat yang lain adalah Ananda harus melakukan karantina mandiri minimal 14 hari di rumah. Jadi untuk yang kelas 9 insya Allah harapan kami sudah melakukan karantina mandiri 1 pekan yang lalu. Kemudian untuk yang kelas 8 ini, kelas 7 siap-siap. Jadi diusahakan 14 hari nanti sudah melakukan karantina mandiri di rumah. Artinya tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama 14 hari sebelum kembali ke boarding. Kemudian syarat yang kedua adalah menyertakan atau nanti membawa surat keterangan rapid antigen. Ya, jadi kami berharap nanti kepada Ananda, ya,
ketika kembali nanti membawa surat rapid antigen. Kemudian untuk teknis selanjutnya, insya Allah nanti ada ketika sudah kembali ada masa isolasi mandiri untuk anak-anak semuanya. Jadi bukan berarti ketika nanti kembali sudah menyertakan surat rapid antigen anak-anak langsung berbaur, enggak. Tetap nanti akan kita bedakan antara Ananda yang dari domisili Gresik, dalam Gresik, kemudian dari luar Gresik, ataupun bahkan sampai luar pulau. Nah, jadi untuk anak yang dari luar Gresik ataupun dari luar pulau, atau bahkan memakai kendaraan pribadi, kendaraan umum, mohon maaf, memakai kendaraan umum selama kembali ke boarding ini nanti akan kita isolasi. Artinya kita bedakan nanti tempatnya dengan teman-teman yang lain. Kemudian selama masa isolasi kemarin kita lihat insya Allah kalau tidak 1 pekan 3 hari ayah bunda. Kita lihat nanti perkembangannya. Tetap untuk agenda sholat tetap di masjid. Kemudian untuk agenda selama masa isolasi nanti ada olahraga, berjemur di lapangan, nanti akan kita terapkan hal itu. Nah, yang pasti tetap dengan memperhatikan prokes, ya, protokol kesehatan. Itu untuk syarat yang kedua, yakni menyertakan lampiran rapid antigen. Kemudian yang ketiga, jadi jika nanti naudzubillah ya, hal yang tidak kita inginkan ini terjadi, contoh ada salah satu dari siswa kami selama masa isolasi itu ada yang terinfeksi, maka kami nanti akan berkoordinasi dengan bekerja sama dengan pihak puskesmas setempat mengadakan screening untuk anak-anak. Jadi jika perlu nanti di swab jika memang ada gejala. Nah, harapan kami itu nanti bisa menjadikan kabar yang menggembirakan untuk ayah bunda. Artinya selama masa isolasi Ananda benar-benar terjaga kesehatannya. Jadi insya Allah akan kami pantau terkait dengan perkembangan kasus selama masa isolasi Ananda, baik di kelas 9, kelas 7 maupun dengan kelas 8. Kemudian yang ketiga ya, untuk syarat. Nah, ini yang agak berat nanti ayah bunda. Jadi mohon dengan sangat selama 2 bulan ke depan ini tidak ada jam kunjungan, kemudian tidak diminimalisir juga, maka kita akan jadwalkan untuk pengiriman paket. Jadi ada ketentuan waktu nanti untuk pengiriman paketnya. Jadi selama 2 bulan, nanti bulan Maret dan April sampai pertengahan Mei mungkin nanti, mohon dengan sangat nanti mohon izin kepada ayah bunda untuk memending terlebih dahulu mengunjungi Ananda. Itu adalah salah satu ya usaha kita ya, biar selama masa isolasi ini meminimalisir interaksi dengan orang tua atau orang dari luar sekolah. Jadi mungkin direlakan nanti benar-benar dimantapkan hati ayah bunda selama 2 bulan ke depan tidak berjumpa dengan Ananda terlebih dahulu, khususnya yang di kelas 7. Khususnya yang di kelas 7. Mungkin harus benar-benar disiapkan mentalnya, mental Ananda juga, mental kedua orang tuanya juga untuk sementara waktu tidak bertemu. Nah, jika memang nanti sudah kondusif, maka akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan jadwal kunjungan
Itu nanti jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka ayah bunda baru bisa bertemu dengan Ananda nanti ketika menjemput liburan 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu ayah bunda. Kemudian untuk teknis kedatangan, nanti ketika Ananda datang ke asrama, akan kami sebarkan penjadwalan jam. Contoh misalkan shift 1 dari jam sekian sampai jam sekian nanti berapa orang kembali. Kenapa kita lakukan seperti itu? Agar tidak terjadi kerumunan. Jadi nanti datangnya adalah harapan kami sesuai dengan jadwal yang ayah bunda isi. Nah, nanti akan dibantu oleh musrif-musrifah menyampaikan jadwal ke orang tua, baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Nah, baik, itu mungkin sedikit informasi yang bisa kami sampaikan perihal dengan persiapan pembelajaran tatap muka yang ada di SMP Al-Ibrah, baik dari kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Sekali lagi ayah bunda, harapan kami yang sudah ada niatan bulat untuk memasukkan Ananda tadi, sekarang lebih diyakinkan lagi ke Anandanya. Diyakinkan lagi ke Anandanya, kemudian dimantapkan juga di hati ayah bundanya. Artinya ayah bunda hatinya mantap, anaknya juga yakin untuk kembali ke SMP Al-Ibrah, kemudian ada support yang positif dari ayah bunda, itu nantinya insya Allah akan membawa hal yang positif untuk Ananda semua ketika kembali di boarding. Mungkin cukup sekian, barangkali nanti ada pertanyaan atau tambahan dari kurikulum ataupun keboardingan nanti bisa disambung. Ya mungkin itu ayah bunda yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Widodo atas pemaparannya tentang PTM atau persiapan pembelajaran tatap muka. Bagi ayah bunda yang masih ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom chat siapa yang mau bertanya, maka Ustadz-Ustadzah atau tim kami akan melakukan unmute pada mikrofon ayah bunda sehingga ayah bunda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silahkan, kami persilahkan bagi ayah bunda yang hendak bertanya, boleh menyampaikan. Oke, di sini ada bunda dari Arsita atau Bunda Novia. Silahkan dibuka Ustadz mikrofonnya biar beliau bisa menyampaikan pertanyaannya. Satu lagi ayah bunda, untuk pertanyaan ini kami siapkan 2 termin, yaitu termin 1 nanti bisa 2 penanya dan termin 2 pun nanti kami beri kesempatan untuk 2 penanya. Mungkin ini sudah ada 1 yang menuliskan pertanyaannya langsung di kolom chat, nanti bisa langsung ditangkap Ustadz Widodo. Jadi ini kami tutup dulu ya untuk sesi 1, untuk termin 1 di sini sudah ada masuk 2 penanya yang menyampaikan nanti secara live, kemudian 1 penanya yang nanti kami akan jawab pertanyaannya. Monggo silahkan di sini Bunda Arcita. Untuk Bunda Arcita? Ya. Oke. Monggo Bunda, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bundanya Arcita, kebetulan boarding Ananda di kelas. Saya sangat antusias sekali boarding ini masuk, karena memang terus terang untuk boarding kami mendampingi Ananda untuk murojaah
di rumah atau di rumah tidak bisa maksimal. Namun ya memang kita sebagai orang tua wajar ada kecemasan yang mengikuti karena memang kita ingin Ananda segera maksimal di boarding, cuma juga memikirkan untuk kesehatan Ananda. Saya mau bertanya, Ustaz, pertama, apakah memang syaratnya masuk harus rapid antigen? Apakah tidak difikirkan langsung kalau memang Anda mau masuk di boarding menggunakan PCR, jadi swab real time seperti itu. Karena kebetulan memang di instansi kesehatan, kebetulan saya memang di Rumah Sakit Petro pelaksana lapangan Pak Widodo, Ustadz. Jadi untuk antigen itu takutnya jika negatif itu ada juga yang negatifnya negatif palsu. Tidak sebaiknya dipertimbangkan untuk PCR saja. Yang kedua, untuk boarding nanti semua kegiatan pasti akan ada protokol kesehatannya. Apakah anak ini juga ada pembatasan jumlah anak dalam kamarnya nanti? Biasanya kan kalau kelas dulu itu 7 sampai 8 anak ya. 8 sampai 10. Ya, ini bagaimana nanti pembatasan anak waktu di kamar. Terus ketiga, Ananda ini kan kiriman makanan dari luar catering. Terus ini nanti proses cateringnya bagaimana untuk yang catering boarding ini yang di sana maksudnya tim masaknya pihak ketiga atau waktu pengirimannya ke seperti apa, karena makanan yang masuk ke tubuhnya mereka. Matur nuwun Ustaz, ngapunten jika terlalu pertanyaan. Tidak apa-apa ya. Terima kasih Bunda Arsita. Nah, kita tunggu di penanya kedua dulu ya Ustaz Widodo. Penanya kedua tadi yang izin bertanya Ayah Siswanto kalau nggak salah nggih. Silahkan Bapak Siswanto bisa di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, Bapak Siswanto masih posisi termute. Halo, bisa dengar? Oke, alhamdulillah. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami Assalamualaikum persilakan warahmatullahi menyampaikan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya cuma mau menyampaikan pertanyaan mengenai rapid test. Sebetulnya tadi sudah disampaikan dengan Bunda Arsita ya. Jadi kalau saya sebetulnya lebih meyakinkan kalau dilakukan PCR gitu. Ya, kemudian nanti kalau misalnya sudah ditentukan, mungkin perlu juga informasi kapan kita harus melakukan itu gitu ya. Contohnya misalnya untuk siswa kelas 7, nanti 7 Maret kan masuknya, apakah kapan kita harus melakukan PCR-nya gitu. Ada minimum waktunya. Jangan sampai nanti seminggu sebelumnya, jadi dia terlalu lama juga gitu. Ya. Mungkin itu. Kemudian masalah liburan yang sebelum Idul Fitri itu seperti apa mekanismenya, apakah kita boleh mengunjungi Ananda di sana gitu, atau Ananda bisa juga pulang ke rumah ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Bapak Siswanto. Ngapunten, ini dengan ayah Ananda siapa nggih? Ananda Muhammad Rizky Naswan. Rizky Naswan kelas 7C, ini, kelas ya. 7C. Ya. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz Widodo. Saya sampaikan ulang pertanyaan yang pertama dari Bunda Arsita tadi. Apa tidak sebaiknya anak-anak ini sebelum masuk bukan rapid antigen tapi PCR, sesuai dengan pertanyaan sama dengan pertanyaan Bapak Siswanto tadi. Kemudian yang kedua,
bagaimana pada saat anak-anak masuk ini dengan pembatasan kamarnya yang sebelumnya kalau kita kondisi offline atau kondisi normal ya sebelum ada pandemi ini antara 8 sampai 12 antara 8 sampai 10 ya untuk yang banat. Kalau untuk yang banin kan maksimal 8. Kemudian bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini apakah sama atau ada perubahan? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan catering boarding yang kita tahu selama ini catering boarding itu selalu ditangani oleh pihak ketiga. Nah, itu bagaimana pengkondisiannya. Dan kemudian dari pertanyaan Bapak Siswanto yang terakhir tadi, untuk liburan Idul Fitri ini bagaimana? Apakah bisa dikunjungi atau anak bisa dibawa pulang? Monggo Ustadz Widodo bisa menanggapi dan mungkin bisa dari Ustadz-Ustadzah yang bergabung di sini, yang mengampu di boarding mungkin bisa menyampaikan jika nanti yang disampaikan masih kurang jelas. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bunda Arjita dan Ustazah Kartini serta Ayah Siswanto. Ini yang saya takutkan, banyak pertanyaan dari Ayah Bunda. Tapi harus kami jawab. Yang pertama adalah menjawab dari pertanyaan Bunda Arjita untuk masalah swab PCR kemarin. Kita melihat dari kemampuan orang tua sebenarnya apa Bunda kemarin. Tapi untuk kemarin bisa berubah. Kita melihat nanti kesepakatan dari wali murid semuanya. Jika memang berkenan dengan swab PCR semuanya sepakat, maka salah satu syaratnya nanti adalah swab PCR. Jadi kemarin itu bukan menjadi keputusan final. Artinya yang saya sampaikan ini adalah belum menjadi keputusan final untuk syarat yang harus dibawa surat keterangan rapid antigen. Tetapi nanti dikembalikan di forum ini nanti. Jika memang semua wali murid sepakat ketika mengharuskan Ananda kembali ke sini dengan tes swab PCR itu tadi, maka untuk surat yang harus dibawa nanti adalah hasil swab PCR. Maka insya Allah setelah sosialisasi ini nanti akan kami adakan pengisian angket kembali, ya Bunda. Jadi ada tindak lanjut kembali terkait dengan tadi syarat. Kemudian yang kedua, menjawab dari pertanyaan Bunda Arjita adalah terkait dengan pembatasan kamar. Pembatasan kamar. Pembatasan kamar. Salah satu alasan kenapa kita memasukkan Ananda bertahap, salah satunya adalah mempertimbangkan hal tadi. Jadi tidak langsung kita masukkan 89 langsung jadi satu, karena kita melihat prokes yang harus diterapkan di teman-teman. Maka ketika kelas 9 kembali di tanggal 28, ada 8 banin, kemudian 15 banat, insya Allah cukup jadi satu kamar, nanti berkemungkinan diisi maksimal 4. Yang sebelumnya mungkin kapasitasnya adalah 8, mungkin nanti kita jadikan 4. Dan untuk yang boarding banin mungkin kita lebih khususkan di lantai 2. Kemudian yang di boarding yang banat nanti kita lebih khususkan di lokal boarding yang baru. Untuk yang banat, sehingga nanti ketika kelas 7 datang tidak mengganggu, artinya tidak ada pergeseran tempat kembali. Itu mungkin pertimbangannya ya Bunda. Maka dari itu yang jarak yang jauh ini adalah di antara kelas 7 dan kelas 8, kurang lebih ada 2 pekan. Mungkin yang jaraknya yang terdekat adalah kelas 9 dan kelas 7, karena jangka waktunya hanya ada 1 pekan saja. Itu mungkin salah. Jadi insya Allah ada pembatasan ruang antara anak yang satu dengan yang lain, artinya lebih longgar di sana. Kemudian bukan berarti selama masa isolasi nanti kita biarkan anak-anak di dalam kamar saja, enggak. Insya Allah kemarin ikhtiar kami adalah dengan melakukan swab tes rapid antigen di seluruh musyrif-musyrifah Bunda sebelum kembali insya Allah nanti. Kemudian yang ketiga
adalah untuk masalah catering kemarin sudah menjadi pembahasan juga, bahwa untuk ke depan nanti tetap kita melibatkan dari luar, cuma dalam pengirimannya nanti tidak ada pihak ketiga, artinya jadi pihak cateringnya langsung yang mengirimkan, ya Bunda. Jadi yang memasak, kemudian yang kemarin dari koperasi sepakat seperti itu. Jadi yang memasak, kemudian sampai yang mengirim itu nanti yang bertugas. Jadi pihak pertama langsung menyampaikan ke konsumen. Jadi mungkin seperti itu Ayah Bunda dari pertanyaan dari Bunda Arcita. Kemudian untuk yang dari wali Ayah Susilo ya tadi. Siswanto. Yang pertama tadi sudah Siswanto. Insya Allah sudah terjawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama masalah swab PCR tadi. Kemudian yang kedua tadi soal apa Ustaz? Mungkin bisa diulang. Liburan. Sebentar. Pertanyaan kedua dari untuk liburan Idul untuk Fitri liburan, Ustaz. Itu anak-anak bisa pulang. Jadi tadi sudah kami sampaikan. Kami sampaikan Ayah di sosialisasi tadi bahwa sebelum nanti mengembalikan atau mengantar Ananda untuk kembali memulai pembelajaran tatap muka, maka harus disiapkan hati, dimantapkan hati orang tua, diyakinkan Ananda bahwa selama 2 bulan ke depan sampai dengan menjelang 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak ada jam kunjungan, tetapi nanti akan kami adakan jam telepon. Jadi agenda telepon, baik mungkin nanti hanya telepon atau via WhatsApp, artinya bisa video call dengan Ananda. Jadi mungkin itu yang harus dipersiapkan. Salah satu kenapa kita membuat kebijakan seperti itu untuk meminimalisir adanya kontak fisik dari luar. Jadi mungkin karena memang 2 bulan di sini nanti efektifnya anak-anak, kemudian kurang lebih 1 bulan nanti liburan semester, kemudian kembali lagi ke SMP Ital Ibro untuk persiapan ujian akhir tahun PAT. Mungkin seperti itu Ayah. Jadi harapan kami nanti selama pelaksanaan PTM sampai dengan menjelang 10 akhir Ramadan, hari akhir Ramadan nanti 10 hari menjelang hari raya, tidak ada nanti jam kunjungan. Tapi kalau untuk kebijakan pengiriman paket nanti akan kita bahas teknisnya, akan kami sampaikan. Ini nanti Ayah Bunda selama mengantar anak-anak nanti tidak ada, jadi anak turun, orang tua langsung kembali. Jadi nanti tidak ada kontak atau interaksi dengan orang tua. Tapi Ananda ketika nanti turun, langsung kita arahkan ke tempat registrasi untuk Ayah Bunda nanti sambil menunggu mungkin nanti akan kita cek suhunya seperti apa. Jika memang di atas rata-rata, meskipun sudah membawa surat swab tadi, kita tunggu beberapa menit. Jika memang dicek suhunya ternyata masih tetap sama, kemudian ada tanda-tanda sakit, maka mohon maaf nanti mungkin kita arahkan untuk sementara kembali ke rumah terlebih dahulu. Jadi nanti untuk pembahasan teknis akan kami sampaikan lebih lanjut. Ya. Baik, mungkin itu Ustadzah Kartini, barangkali ada tambahan dari Ustadzah yang lain. Ya. Satu lagi tadi yang pengambilan tesnya itu apa kita tentukan Hamin berapa hari gitu, sebelumnya gitu. Berapa hari sebelumnya. Ini kalau berdasarkan dari Bunda Arcita sendiri untuk swab PCR itu tadi masa
apakah ada masa berlakunya, Bun? Berapa hari? Wonten. Tiga Berapa hari ya, hari? Bun? 3 hari. Oh, 3 3 hari. 3 hari. Nah, insya Allah nanti akan Oke. kami sampaikan Ayah Bunda terkait dengan kapan Ananda harus melakukan swab PCR tadi ya. Tapi sekali lagi nanti akan kita sebar angket, nah, berdasarkan dengan kesiapan Ayah Bunda untuk tes swab PCR tadi kepada Ananda. Ya, semoga nanti banyak orang tua yang sepakat dengan swab PCR. Oke, baik. Amin. Masuk Ustadz Wid, boleh masuk. Nggih, monggo Ustadz Mulyono. Oke, alhamdulillah Bunda Arcita ya. Mungkin saya tujukan ke beliaunya selaku pimpinan di sini. Apakah nanti di Petro itu mungkin insya Allah nanti para musrif dan musrifah itu akan kita samakan gitu, nggih. Apakah ada di dunia pendidikan fasilitas itu Bunda di Rumah Sakit Petro? Untuk pemeriksaannya Ustadz. Nggih, atau PCR atau dan sebagainya. Atau Bisa. sama saja. Kalau gitu berarti nanti kita bayi Japri saja ya nanti supaya enggak ini. Nggih. Matur suwun Bunda Arcita, nggih. Cukup Pak Wid, lanjut. Baik. Ada lagi? Insya Allah terjawab nggih Bunda Arcita dan Ayah. Ngapunten barangkali jawaban kami belum memuaskan. Ya, semoga nanti ada bisa tersolusikan. Monggo selanjutnya termin kedua Ustazah Kartini. Baik Ustadz Widodo, sebelum lanjut ke termin kedua, di sini di kolom chat ini ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Mohon izin, boleh tidak jika sebelum mungkin sementara ini termin kedua saya anggap pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ini. Nanti kalau kita lihat waktu untuk sholat Jumat masih lama, nah saya buka kembali untuk pertanyaan secara lisan. Bagaimana? Diizinkan atau tidak kira-kira? Oke. Ayah Bunda, saya minta izin ya untuk termin 2, saya memberi kesempatan kepada Ayah Bunda yang sudah menyampaikan secara chat. Mungkin beliaunya sedang aktif ini ya di kantor sehingga tidak bisa kalau menyampaikan secara lisan, jadi di sini secara chat. Baik Ustadz Widodo, untuk pertanyaan yang selanjutnya di sini alhamdulillah antusias para wali siswa ini sangat banyak ya. Jadi yang pertanyaan yang coba saya runtutkan tadi tentang tes H-min berapa insya Allah sudah terjawab. Kalau PCR itu hanya berlaku 3 hari. Berarti mau tidak mau bisa H-1 atau H-2 kita melakukan tes PCR. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah pembelajaran nanti dibuka dengan 2 cara, jadi ada offline-nya dan juga online-nya. Ini kalau tidak salah dari Bunda Talita. Nah, pertanyaan ini dikhususkan apakah untuk anak-anak yang sudah di boarding di sini, ataukah semuanya yang dimaksud pertanyaan offline dan online ini? Mungkin bisa sejenak dibuka mikrofonnya Bunda Talita, karena saya mencoba menanyakan kejelasan pertanyaannya ini. Bunda Talita, bisa kira-kira buka mikrofonnya? Belum on kah? Oh, beliaunya sedang mengisi seminar. Oh, nggih, ngapunten. Kalau gitu jadi nanti kita ini ya bisa dipending dulu jawaban dari ini karena kita memperjelas pertanyaan yang dimaksud online dan offline itu adalah apakah untuk anak-anak yang posisi sudah di asrama ini ataukah untuk semuanya. Kalau semuanya ya, karena kami akan memfasilitasi baik untuk teman-teman yang sudah kembali ke sekolah maupun untuk yang di luar. Jika pertanyaan ini dikhususkan untuk boarding, maka ini akan menjadi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Widodo. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua Ustaz Widodo, di sini ada salah satu wali murid yang menyampaikan apakah tidak sebaiknya untuk anak-anak ini masuknya jaraknya sekitar 2 pekan karena masa inkubasi virus ini adalah 2 pekan. Jadi apakah jaraknya juga tidak sebaiknya mundur untuk yang kelas 7 kalau tidak salah karena kelas 7 itu jaraknya hanya
1 pekan dari yang kelas 9. Itu yang pertanyaan kedua. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah, nah ini menyambung dengan Ustadz-Ustadzah ya, bagaimanakah dengan pengajar yang posisi rumahnya di luar area sekolah, otomatis kan beliau keluar masuk. Nah, itu bagaimana protokol kesehatannya, terus kemudian interaksi dengan siswa bagaimana? Karena bisa saja di antara Ustadz-Ustadzah itu ada yang OTG misalnya, tadi yang pertanyaan dari wali murid, bagaimana tindakan sekolah atau akan prosedur yang dilakukan sekolah untuk mengakomodir jika ada pengajar yang posisinya di luar asrama, seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk kali ini, apakah dari sekolah ataupun dari yayasan juga mengakomodir untuk karantina dan screening bagi pengajar? Jadi apakah pengajar ini juga melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh siswa? Jadi ada screeningnya dan juga ada karantina. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan yang disampaikan wali murid secara chat yang saya bacakan. Monggo Ustadz Widodo. Ini saya, ya baik, terima kasih Pak Ayah Bunda atas, saya menganggap ini adalah antusiasme dari Ayah Bunda ya, tidak sabar dengan pembelajaran tatap muka yang ada di SMP Al Ibro. Baik, mungkin yang kami menjawab tidak berurutan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ustazah Kartini tadi. Yang pertama adalah untuk masalah swab PCR tadi, kami ulangi sekali lagi Ayah Bunda. Untuk swab PCR nanti akan kami sebar angket kembali ya kepada Ayah Bunda. Jika memang nanti banyak yang sepakat untuk swab PCR, maka nanti alhamdulillah, artinya keputusan bisa nanti berubah. Ya, tapi memang barangkali ada yang mungkin belum berkenan dengan swab PCR, maka mungkin nanti antisipasinya adalah kita buat ruang isolasi sendiri untuk Ananda yang memang melampirkan swab atau tes rapid antigen seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti tersolusikan. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana mengantisipasi dengan ustadz-ustadzah yang keluar masuk. Ini sudah kita pertegas memang Ayah Bunda kepada seluruh asatid wal ustadzat ya, terutama guru-guru full day, bahwa untuk memperhatikan prokes ini benar-benar nanti dijaga. Salah satunya mungkin ada screening dari yayasan, screening kesehatan dari yayasan. Kemudian yang kedua nanti akan kita minimalisir untuk interaksi dengan, mungkin kalau interaksi pun nanti bisa kita antisipasi dengan pembelajaran online. Kalau memang tidak memungkinkan, jadi mungkin akan kita tampilkan layar penjelasannya nanti di dalam kelas. Itu pun juga nanti jumlahnya terbatas, satu kelas maksimal mungkin nanti bisa menampung kurang lebih kalau masuk semuanya sesuai dengan data angket, sebaran angket mungkin maksimal 13 satu kelas. Bahkan kalau kelas 8 9 tadi hanya 8 siswa yang banin, satu kelas mungkin hanya 8 orang. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mungkin bisa diulangi lagi Ustazah. Masa inkubasi virus itu kan 2 pekan Ustadz. Nah, apakah tidak sebaiknya jarak antara kelas 9 dengan kelas 7 pun diberi jarak masuknya itu adalah 2 pekan? Bukan 1 pekan seperti yang kemarin direncanakan atau hasil angket itu. Ini antisipasi, sebenarnya sudah kita antisipasi Ustazah. Kenapa 1 pekan? Salah satunya seperti yang kami sampaikan tadi dari pertanyaan Bunda Arjita adalah kita bedakan gedungnya. Ya. Untuk yang kelas 9 karena memang jumlahnya sangat sedikit, maka untuk yang banin kita khususkan di lantai 2. Artinya untuk pembatasan interaksi nanti juga
juga sangat terbatas. Untuk yang banat kita arahkan untuk yang kelas 9 di boarding yang baru, lokalnya berbeda. Sehingga nanti kalau kelas 7 masuk, insya Allah tidak ada interaksi. Karena untuk yang lantai 2 ada akses pintu yang lain. Jadi untuk asrama itu bukan hanya satu akses satu pintu, tapi banyak aksesnya. Apalagi yang di boarding banat, seperti itu. Mungkin salah satu cara antisipasinya nanti seperti itu. Jadi saya rasa tetap sesuai dengan jadwal yang kita berikan. Tapi sekali lagi, jika nanti memang dalam pelaksanaannya ada kendala, maka tidak menutup kemungkinan kita undur. Kemudian berdasarkan dengan masa swab tadi ya, tes swab tadi selama 3 hari, memungkinkan kami nanti H-2 sebelum pelaksanaan mungkin akan kami informasikan ke ayah bunda. Atau H-2 atau H-1 sebelum pelaksanaan akan kami informasikan. Misal contoh kelas 9 berarti mungkin nanti jika kembalinya tanggal 28 maka tanggal 26 atau 27 sudah kita informasikan agar bisa melakukan tes swab atau tes rapid antigen tadi. Oke. Ini saya Baik, Ustadz Widodo dan Ayah Bunda, ini tadi berputar tentang rapid antigen atau swab, dan di sini juga ada muncul beberapa pertanyaan, apa tidak sebaiknya dengan PCR saja? Karena kalau apakah tidak sebaiknya rapid antigen karena PCR itu tidak murah gitu loh. Dan kalau misalnya memang harus PCR, maka adakah di Gresik yang bisa diinfokan mungkin dari sekolah ya, atau mungkin dari wali murid, kebetulan ada yang di kesehatan yang mungkin bisa dituju oleh wali murid ini sehingga bisa kolektif bersama-sama di sana. Atau ada juga di sini juga usulan yang cukup bagus juga dari Ayahanda Sila, masukan gitu, apalagi ini ya kita melihat dengan kondisi perekonomian yang masing-masing keluarga berbeda-beda. Bagaimana jika pada saat masuk hanya membawa surat tes antigen saja. Nah, ketika anak-anak sudah masuk, baru kemudian di swab PCR yang itu secara kolektif di sekolah, sehingga sambil menunggu hasil PCR, siswa tidak berkumpul dulu. Nah, setelah hasil PCR keluar, baru dilaksanakan pembelajaran dan kegiatan berkumpul. Insya Allah kalau bersama-sama, mungkin biayanya pun bisa lebih ringan. Nah, itu nanti insya Allah Ustadz Mul dan mungkin dari teman-teman atau ustadz-ustadz yang ada di yayasan akan mengkondisikan itu. Kalau memang dari hasil nanti angket yang diberikan itu semuanya atau sebagian besar lebih dari 75% memilih tentang PCR. Baik, kami lihat di chat, ada pertanyaan. Untuk PCR biasanya hasil tesnya keluar berapa lama? Di sini sudah dibantu dijawab oleh Bunda Risnita, yaitu keluarnya 24 jam. Jadi dari waktu tesnya. Jadi 24 jam. Jadi hari ini tes, maka 24 jam dari sekarang itu hasilnya insya Allah sudah keluar. Baik Ayah Bunda, sekarang sudah pukul 10.15. Ustadz Widodo, kira-kira kalau 1 termin lagi masih ngatasi tidak nggih waktu untuk salatnya untuk Ayah dan Ustadz ini? Insya Allah, jawab. Oke, kalau insya Allah masih ngutusi, kita boleh termin pertanyaan. Termin lagi, ini secara lisan tidak apa-apa, jadi tuliskan di chat hanya yang mau bertanya saja siapa, sehingga tim kami akan membukakan mikrofonnya sama seperti tadi. Silakan Ayah Bunda bagi yang mau bertanya. Oh, di sini ada Ustadz Widodo, mungkin diperjelas lagi tadi tentang pertanyaan bagaimana dengan pengajarnya, bentuk screening dan karantinanya itu apakah juga dilakukan dan seperti apa? Itu sudah mencakup tentang untuk khususnya pengajar yang rumahnya di luar area asrama ataupun pengajar yang non-stop 24 jam bersama dengan anak-anak, itu bagaimana? Lebih jelas.
Untuk baik menjawab. Untuk musrifah mungkin akan diadakan tadi rapid antigen Ustadz saya. Dan selama 2 bulan nanti, selama masa pendampingan, mohon maaf mungkin tidak ada jadwal kepulangan untuk musrifah yang mendampingi. Tapi untuk guru yang full day yang keluar masuk mungkin akan kita buat pembatasan ruang. Pembatasan ruang artinya nanti bertugas di mana, untuk musrifah nanti bertugas di mana. Nah, artinya sangat kita batasi nanti untuk hal interaksi fisik. Kalau untuk interaksi fisik insya Allah tidak ada selama ini saya. Mungkin interaksi secara lisan untuk koordinasi pembelajarannya seperti apa. Karena tidak bisa kita pungkiri antara guru full day dan guru boarding ini masih satu keterikatan. Artinya dalam hal pembelajaran juga banyak melibatkan guru full day. Kemudian dalam hal pembelajaran Al-Quran banyak melibatkan musrif atau guru boarding. Ya, mungkin akan sangat kita batasi untuk masalah interaksi. Kalaupun memang mengharuskan penyampaian atau penjelasan materi, maka benar-benar kita perketat untuk masalah prokesnya nanti. Baik untuk atribut selama penyampaian penjelasan materi nanti kita. Kalau memang nanti mengharuskan, kalau memang tidak mengharuskan, ada antisipasi lain, mungkin tetap kita lakukan online. Tapi di dalam kelas kemudian nanti kita buatkan sebuah layar LCD, penjelasannya nanti tetap sama daring. Jadi mungkin kita lebih banyak memaksimalkan nanti anak-anak selama di boarding adalah SKL keboardingannya ya. Jadi pembinaan siswa-siswinya selama di boarding nanti akan kita maksimalkan. Seperti itu. Baik Ustadz, ini ada yang mau bertanya dari Bunda Alif. Silahkan Bunda Alif, mungkin operator bisa dinyalakan mikrofonnya untuk Bunda Ananda Alif. Di situ Bunda kelas 9. Sudah mengisi nih Bunda Alif. Monggo Bunda. Oh ini Bunda. Mungkin menjawab. Ini Bunda Alif. Ayah ini Bunda. Ya kelas 9, benar nggih? Mungkin menjawab Ustazah, Ayah Bunda barangkali tertinggal dengan informasi. Ini nanti hasil rekamannya akan kami bagikan atau kami share kembali di grup wali murid boarding kelas 789 Ayah Bunda. Jadi bisa melihat atau mendengarkan informasi yang tertinggal. Oke, silakan Bunda Alif. Mikrofonnya masih mati. Ini yang mau bertanya Bunda Alifia atau Bunda Alif yang satunya nih? Ini di sini ada tulisan Bunda Alif 2. Sebentar saya cek dulu. Yang hendak bertanya tadi Bunda Alif yang mana? Maaf Ustazah, ketekan. Oh, ketekan. Oh, nggih. Tekan Ustazah. Oh, nggih. Oke, Ayah Bunda ada yang mau bertanya lagi? Monggo kami persilahkan. Tidak ada? Oke, baik. Di sini coba saya bacakan. Di sini jawaban dari salah satu wali murid. Kita wadahi saja, baik itu yang tes rapid maupun yang PCR, tetapi masing-masing dikarantina di ruang yang berbeda selama 2 pekan. Nah, setelah itu baru melakukan aktivitas pembelajaran. Baik, di sini ada yang mau bertanya, wali murid dari Satya ya, Satya kelas 7A. Silahkan, mungkin bisa dibuka mikrofonnya, Ustadz.
wali murid dari Satya atau ayahnya, atau Satya ini nama ayah? Saya Bunda, saya Oh, Ustazah oh ibunya. nggih. Oke, silahkan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gini mungkin nanti setelah mereka masuk, mereka bisa diberikan sosialisasi tentang supaya aware sama keadaan dirinya sendiri. Karena kebiasaan anak-anak itu kan merasakan sakit tapi tidak dirasa gitu. Mungkin karena sama teman-temannya jadi nggak seneng, jadi nggak kerasa. Sama di rumah kan mereka ada orang tua yang memperhatikan. Jadi nanti mungkin lebih baik ada sosialisasi, merasa terasa apa sedikit gitu langsung lapor sama ustadznya gitu. Jadi supaya tidak, misalnya ya jangan sampai ya misalnya ada gejala tidak berkelanjutan gitu maksud saya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ini berarti masukan ya. Jadi masukan nanti pada saat anak-anak masuk itu juga ada sosialisasi Ustadz yang diberikan kepada anak-anak di sini, khususnya mungkin juga kepada siswa-siswi kelas 7 ataupun kelas 9 yang baru masuk atau masuk lebih dulu nanti, agar dia aware dengan keadaan dirinya sendiri. Jadi merasakan apapun segera disampaikan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada Bunda Ihsan kelas 8A, Bunda Rini Surjono. Monggo Ustadz silahkan di unmute Bunda Rini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Monggo Bunda. Ya, saya mau bertanya. Begini, kebetulan kami kondisi keluarga menetap di Bekasi, Jawa Barat. Nah, di Bekasi sendiri saat ini kondisinya kan memang masih zona merah. Nah, untuk kembali ke boarding saya sangat mendukung. Hanya saja saya keberatan kalau memang harus PCR karena keluarga kami kebetulan sudah mengalami ada yang positif dan kami sekeluarga sudah PCR dan kondisi kami sekeluarga juga baik-baik saja. Jadi walaupun ada satu yang positif belum tentu orang satu rumah itu bakal positif semua gitu. Belum tentu padahal tiap hari berinteraksi. Nah, untuk kondisi kalau memang yang antigen saja bisa dipisah dengan yang PCR itu juga tidak apa-apa. Artinya mungkin ada orang tua yang merasa safe dengan PCR, ada orang tua seperti saya yang anaknya 4 nih, terus harus mengantarkan dari Bekasi ke Gresik dengan transport dan kita juga harus PCR nih bagi pengantar, itu kan berat Bunda ya. Gitu, seperti itu sih pertimbangannya saya. Jadi alangkah lebih baik kalaupun nanti setelah siswa sampai dari sekolah ingin melakukan PCR massal dengan kolektif tentu dengan biaya yang lebih terjangkau, saya juga tidak keberatan. Artinya saya juga mendukung gitu untuk keamanan anak-anak. Asal anak-anak ini juga tetap diperhatikan prokes masing-masing, mereka tetap menggunakan masker dan rajin mencuci tangan, saya rasa aman. Insya Allah, seperti itu ya. Baik Bunda, ada lagi? Udah itu aja dari sisi saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda Rini ini menanggapi yang tadi disampaikan oleh wali murid di chat tentang pembatasan antara kalau misalnya nih PCR juga dilakukan, kemudian ada sebagian yang memang karena kondisi maka cukup rapid antigen, kemudian dipisah tempatnya dan masukan untuk sekolah jika memang itu pilihan yang diambil maka seperti itu. Dan beliau sepakat dengan itu dengan kondisi kalau misalnya semua apalagi dari luar kota untuk mengantar ke sini cukup banyak biaya yang harus dikeluarkan. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Saya berikan satu kali lagi pertanyaan yang sebentar, ini ada yang di kolom chat, Ustaz.
Kalau pakai PCR dengan biaya yang cukup mahal, terus hanya berlaku pembelajaran mungkin sekitar 2 bulan, karena setelah itu ada libur lebaran. Apakah tidak dipertimbangkan ulang? Jadi itu masukan untuk sekolah. Jadi dengan PCR yang biayanya sekitar 1 jutaan, antara 800 sampai 1 juta, kemudian mereka ke sekolah dengan aktivitas yang benar-benar bisa dikatakan 2 bulan saja, apalagi kalau yang kelas 9. Kelas 9 setelah itu sudah persiapan kelulusan, masuk mereka mungkin hanya ujian-ujian saja. Nah, kemudian mereka sudah kembali lagi pulang pada saat Idul Fitri. Nah, apakah ada pertimbangan lain? Itu masukan dari bundanya, dari Bunda Riha 7E. Mau ditanggapi Ustaz? Monggo. Ataukah kita melihat dari hasil angket yang akan disebarkan setelah pertemuan kali ini? Mungkin nanti untuk yang bersedia tes PCR, swab PCR atau kita nanti melihat. Maka dari itu kita buat nanti sebar angketnya Ustazah. Biar tahu nanti berapa persen yang sepakat dengan tes PCR, kemudian berapa persen nanti wali murid yang bersedia dengan rapid antigen. Untuk masalah tadi pembatasan tempatnya, dibedakan tempatnya, maka nanti akan kita usahakan. Tapi untuk tadi yang disampaikan itu, meskipun waktunya 2 bulan, Ayah Bunda, itu adalah mungkin kita khususkan di kelas 7, karena kelas 7 belum pernah sama sekali melihat secara langsung. Mungkin ada beberapa yang sudah melihat secara langsung. Artinya belum mengenal secara langsung dengan gurunya, kemudian belum bertemu dengan gurunya, kemudian belum mengalami dengan habit atau kondisi lingkungan yang ada di sekolah, maka waktu 2 bulan insya Allah sangat berarti. Kemudian untuk kelas 9 terutamanya, karena dari kelas 7, 8 bersama dengan guru-guru, kalau tidak ada pertemuan akhir, serasa hambar. Ini juga sebagai modal penanaman juga nanti kepada anak-anak kelas 9, kelas 7, bahkan mungkin jika tidak menutup kemungkinan di kelas 8. Artinya budaya yang mungkin sudah mulai redup, kemudian sudah mulai terkikis, bahkan mungkin hilang selama di rumah 1 tahun, akan kita bangun kembali. Yang pastinya kami mohon dukungan dari Ayah Bunda. Artinya kita akan bangun komunikasi nantinya terkait dengan perkembangan Ananda selama di boarding. Tidak mungkin nanti kita hanya tinggal diam saja ketika melihat ada beberapa anak kami yang butuh penanganan. Yang pasti kita akan komunikasikan dengan pihak orang tua. Seperti itu, Ustazah. Baik, Ustadz, waktu sudah menunjukkan jam 10:30. Ini kami lihat juga di kolom chat sudah. Us, ada masukan sedikit, Us. Oh, nggih, monggo. Ini dengan Bunda Syifa, silakan. Bunda Syifa. Ibunya Rafa. Oh, nggih, silakan Bunda. Nggih. Gini, Us, kan waktu di boarding itu kan anak-anak kalau berkumpul itu nanti dikondisikan kalau bisa pada saat makan, pada saat tilawah atau tadarus gitu ya. Kan sering-sering kalau dulu kan bareng-bareng ya. Itu dikondisikan biar bisa jaga jarak, terus dikasih tahu itu ada jeda waktu pergantian untuk nyuci, terus makannya itu juga nggak boleh keruntelan, kayak gitu loh, Us. Kan waktu makan itu rentan sekali untuk penyebaran. Makanya itu lebih diperhatikan pada saat makan, olahraga, dan itu waktu nyuci atau waktu ngaji. Itu anu aja. Terima kasih. Terima kasih masukannya Bunda Rafa.
insya Allah nanti ini akan kami sampaikan. Jadi insya Allah kemarin juga sudah disiapkan oleh beberapa teman-teman musrif-musrifah, sehingga nanti kita lebih merucutkan lagi setelah kami mendapatkan data-data valid dari ayah bunda Ananda siapa saja namanya. Jadi by nama yang memang nanti benar-benar akan datang masuk ke boarding itu siapa saja, sehingga kami nanti bisa memilah-milah untuk menschedule jadwal-jadwalnya. Seperti itu. Iya, silahkan Bapak. Monggo dengan Bapak Ismail, silahkan. Ya, saya wali muridnya Alia Insan Kamila kelas 7. Oke, baik. Monggo silahkan. Dari tadi saya perhatikan yang dibahas ini instrumentasnya hanya di PCR sama swab antigen ya. Apakah kok tidak dipertimbangkan untuk instrumentas yang lain seperti yang Genus yang sekarang digunakan dan lebih murah? Artinya kalaupun ini murah, tapi kan bisa dilakukan istilahnya lebih intensif ya untuk pengawasannya. Mungkin setiap 2 minggu sekali dilakukan untuk siswa-siswa yang masuk di boarding. Di boarding itu ya, tes genos itu nggih. Iya, itu yang pertama. Terus kedua, mungkin perlu juga disosialisasikan ya, lebih disosialisasikan terhadap siswa-siswa mengenai sebetulnya seberapa gawat sih sebetulnya COVID-19 ini. Karena saya termasuk istilahnya penyintas ya, kami bertiga sekeluarga, kebetulan berenam, kami bertiga kemarin sudah mengalami untuk COVID ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, kami memang tidak menggunakan pendekatan medis, tapi kita menggunakan pendekatan tipe nabawi. Jadi alhamdulillah kami dalam jangka waktu 20 hari, kami semua bisa dikatakan sembuh total. Karena itu mungkin perlu juga sebelum siswa itu masuk ke boarding, perlu juga diberikan arahan atau semacam pembinaan terkait COVID ini, supaya mereka juga lebih berhati-hati dan juga tidak terlalu traumatis gitu dengan COVID. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustazah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masukan dari Bapak Muhammad Ismail tadi dari ayah siapa tadi? Alia Insan Kamila. Insan Kamila kelas 7 Insan Kamila. Oh, Alia Insan Kamila kelas 7 nggih. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya tentang di sini ada genus juga, kemudian sosialisasi kepada siswa tentang kegawatan COVID-19. Insya Allah dalam pembelajaran kami juga pernah memberikan itu, cuman untuk anak-anak nanti yang memang nanti harus berinteraksi dengan sekolah atau berinteraksi di boarding secara langsung, maka ini akan kami jadikan tambahan juga sebelum kita memulai aktivitas. Terima kasih Bapak atas masukannya. Sebelum saya tutup, ada lagi mungkin satu kali ya, lagi. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bunda siapa? Bunda Rama, rumahnya Rama. Bunda Rama, kelas berapa? Kelas 7A. Oke. Monggo Bunda silakan. Iya, ini anak-anak kan sudah, ngapunten saya langsung saja, Us. Anak-anak ini kan sudah terlalu lama di rumah, nggih. Iya. Jadi saya mohon untuk nanti memberikan motivasi-motivasi, kemudian kalau sudah masuk juga memberikan vitamin-vitamin sing positif gitu, biar semangatnya itu tumbuh kembali gitu loh, Us. Baik. Ada lagi, Bunda? Udah cukup, Us. Baik. Terima kasih Bunda masukannya di sini, karena memang anak-anak sudah lama asik dengan media sosialnya, walaupun memang kembali lagi tidak semua anak ya, jadi ada beberapa anak yang memang fokus mereka melakukan aktivitas di handphone ataupun laptop hanya saat pembelajaran saja, itu pun juga ada. Jadi insya Allah nanti kita akan memulai, jadi kami anggap pada saat anak-anak nanti memang masuk, itu benar-benar kita mulai dari nol lagi. Jadi memang butuh perjuangan panjang di sini, baik dari Ananda, ayah bunda, dan juga dari
Ustadz Ustadzah selaku yang nanti akan mendampingi anak-anak di sekolah. Baik Ayah Bunda, mohon maaf ini waktu sudah menunjukkan jam 10:37. Jika memang nanti masih ada pertanyaan lagi bisa secara japri sehingga kami pun akan menjawabnya secara japri sambil kami share angket yang berhubungan dengan beberapa tes dan beberapa pertanyaan tadi. Kami tutup pertanyaan kali ini. Terima kasih atas atensi dan kesempatan yang diberikan juga Ustadz Widodo. Terima kasih waktunya. Marilah kita menginjak ke acara selanjutnya ya. Alangkah baiknya dengan aktivitas hari ini yang sudah berlanjut ini cukup antusias saya Bunda, cukup heboh bahasa saya. Jadi untuk berinteraksi bersama dengan ustadz-ustadz di sini. Kali ini mohon izin untuk kita tutup acara ini dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Masnun Al-Hafidh. Monggo Ustadz Masnun, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatidz wal ustadzat dan juga ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya, keluarga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajazi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Masnun sudah bersedia menutup agenda hari ini dengan mengucapkan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, baik itu ayah bunda maupun Ustadz Ustadzah, semoga membawa keberkahan dan tujuan kita yang memang tujuan ini kebaikan, semoga dijabah oleh Allah sehingga bisa terlaksana dengan maksimal. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis, dan saya sebagai MC kali ini, Ustadzah Kartini, mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika selama kami mendampingi acara ini mulai awal dan akhir ada mungkin kesalahan, itu semua karena saya, kekurangan saya sebagai manusia biasa. Tetapi jika ada yang kebaikan, maka itu semua karena Allah Ta'ala yang membimbing kami sehingga memberikan sesuatu yang terbaik. Terima kasih, dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, silahkan melanjutkan aktivitas kembali Ayah Bunda. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami.